Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Wa'uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida wa wudi'al kitabu fadaral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala ma ashhadtuhum khalaqas samawati wal ardi wa ma ashhadtuhum khalaqas samawati wal ardi wa la khalaqa anfusihim wa yawma yaquluna du syuraka'i alladhina za'amtum fad'auhum falam yastajibu lahum wa ja'alna bainahum mawbiqa wa ra'al mujrimuna an-nara fadhannu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrifa. Wa uridu ala rabbika saffa wa taral arda barizah wa yawma nusal jibal wa taral arda barizah wa khasyana falam nughadir min ahada wa uridu ala rabbika saffa wa uridu laten pentokake dihadapkan, disuruh untuk menghadap. Uridu Iqrad a'rada itu memperlihatkan diri di hadapan Allah, disuruh diperintah agar untuk menghadap sapa nas ala rabbika ing atase pangeran ira sofan kali baris-baris kali berbaris. Umat manusia nanti semuanya ketika dibangkitkan dari kubur digiring agar berkumpul di suatu tempat di semasar untuk menghadap kepada Allah secara berbaris nanti. Tim benjing tak akhirat kula jenengan setelah dibangkitkan dari kubur nanti akan berjalan bersama-sama dengan rombongan bareng-bareng berbaris nih, baris kayak ini tentara ngegrup maksudnya baris grup. Jadi benjing anten grup Nabi Nuh kelompok sekian ribu, lek Nuh ndak ribuan ya, 40 juta. Nek grup Ibrahim, sadurunge kan grup Hud, grup Saleh, Ibrahim, Musa, Isa. Dadi dipun damel
napa niku kelompok-kelompok wonten. Wa uridu ala rabbika safa. Setelah mereka dibangkitkan dari kubur, digiring secara berkelompok yang kondisi umat manusia nanti berbeda-beda sesuai amal perbuatane. Enek sing karo numpak, enek sing karo mlaku, enek sing karo ngesot, enek sing karo berangkang, enek sing mlakune ngangge ndas. Setelah dibangkitkan ini. Wa uridu ala rabbika safa. Setelah dibangkitkan, dikumpulkan di sebuah mahsyar, tempat berkumpul, terus nanti dipanggil satu persatu. Jadi semuanya pasti nanti akan dipanggil satu persatu. Wa kulluhum atihi yaumil qiyamati farda. Semuanya dari umat manusia nanti akan menghadap ke Allah, menemui Allah, mendatangi Allah, menghadap farda satu persatu. Wa uridu ala rabbika safa. Sebelum dipanggil satu persatu, faslu kodok yang sebelumnya umat manusia niku selama tidak kurang dari 50.000 tahun tumpuk-tumpuk kepanasan agak podo udo, bingung, jibek, susah, sedih, takut, wis pokoknya renyuh lah, renyuh. Saking le wedi, piye nasibe mengko, golongane wong sing cilaka apa bejo, neraka apa saraka kan semuanya kan sebelum diputusi kan nosnis ini ya. Sampai semua umat manusia nanti sambil menunggu panggilan dari Allah Ta'ala yang ditugas untuk memanggil satu persatu niku saking le khawatir piye engko nasibe. Terus ya khawatir piye engko ketika dipanggil ndak perhati sampai ndak krungu kletes lesut ngono. Sampai terbelalak mata mereka. Hati pikirannya kosong, kaya wong stres, kaya orang linglung ngoten. Dadi benjing wong kaya wong linglung, kaya wong stres, mata terbelalak. Ndak bisa kedep, ngendeng panggilan itu. Itu setelah Rasulullah SAW mengusuk itu melalui permintaan dari sekian tokoh ya umat manusia yang ada di mahsyar ndak kurang saka 50 tahun, terus matur dan Allah Ta'ala agar supaya umat manusia segera diputusi terus kan diijabah Allah Ta'ala. Dan itu sudah manusia kabeh nunggu mau dipanggil saat itu. Mata mereka terbelalak, muhtiina muqni ru'usihim la yartadu ilaihim tarfuhum wa afidatum hawa. Dadi muhtiina muktiin nunduk gatekne banget nunggu panggilan. Kan miliaran orang kan dipanggil. Lek sampai glaneng, ndak perhatian, bisa jadi mungkin dimarahi, ya. Nek ndak ngono ya ditinggal, ketresut. Bukan wong kan ya ndak bisa teng donya ngoten ketika kula jenengan niku dalam masa-masa tunggu, dalam antrian ya. Teng rumah sakit misalnya. Kula jenengan teng rumah saya antri mau berobat. Apa itu kita sendiri atau keluarga atau siapapun. Antriannya banyak sampai 200 misalnya, tidak usah ribuan, 200. Ya. Dapat undian nomor 3. Ikhlas sampean meninggalkan tempat, gelaneng, dadak ngobrol karo koncone. Lek ketrisut nanti ketika dipandak dengar, bisa jadi kan dilewati. Lek dilewati iso kok ndak diurus nang kowe iki kan iku sudah dikepikiran. Sejene wong benjing tak akhir niku mikir terus aku ku piye golongan wong siji loko apa wong siji bedo. Dadi muhtina mukrin. Mikate nunduk terus mata terbelalak ndak bisa kedip sampean. Berkedip ya terbelalak ngoten mikatene. Hati pikiran kosong kaya wong linglung ngoten. Muhtina iki pernyataan Allah nggih. Ini pasti akan dialami kita oleh kita nanti. Muga-muga kula ndak termasuk niki ngono. Umume manusia niki. Jadi kula jenengan benjing ketika ada di mahsyar mau dipanggil niku sifat kula jenengan kondisine muhtiina muqni rusim layar tatu ilm tarfu ilm hawa. Layar tatu ilm tarfu masih penglihatannya ndak bisa berkedip meleng. Terus wa afidatul hawa, hatinya itu melayang. Hatinya kosong, kaya wong linglung ngono. Iku benjing.
Wa kasanam lam nugodim. Jadi nanti dibangkitkan di kubur, digiring semuanya tanpa kecuali, tidak ada satu pun yang terlewatkan. Falam nugodir minhum akada. Wa kasanam, jadi semua akan digiring ke masar, tidak ada satu pun yang terlewatkan. Sing tersisa kuwabe digiring. Terus setelah digiring uridu ala rabbika, semua akan dipanggil di hadapan Allah Ta'ala. Farda ya. Nanti satu persatu. Pertama bergerombol, kan nanti nunggu panggilan satu persatu. Wa uridu ala rabbika sofa. Tengah ayat itu wa kulluhum atihi yaumil qiyamati farda. Semua dari mereka umat manusia mulai orang pertama sampai terakhir nanti akan mendatangi Allah, sowan ke Allah, menghadap Allah farda, sendiri. Artinya nanti kita akan menghadap satu persatu. Tujuannya ditanya, piye nyang donya, umurmu kok nggih apa? Oleh ilmu wis kok lakoni burung, oleh rezeki saka ngendi, terus kamu belanjakan kemana? Awakmu sampai rusak sekian tahun tak wae urip nyang donya, kok nggih apa awakmu sampai rusak? Nanti ditanya. Tidak akan bisa menggerakkan kaki, tidak iso miset ya ketika ada di hadapan Allah itu sebelum bisa menjaga 4 pertanyaan itu. Saking leisin, saking lewedi, banyak dari mereka nanti anggota tubuh itu protol itu sampean itu. Saking malu karo Allah. Ya, jadi sampai kulit itu sampai napa niku daging ini sampai rontok. Saking leisin karo Allah Ta'ala. Wa uridu ala rabbika sofa. Ya. Kalun mustafinis, muga-muga kula jenengan benjing ketika ada di masar dimudahkan grup nih wong-wong sing soleh ya. Sing soleh terus ketika dipanggil benjing just dipanggil terus langsung Allah Ta'ala ya wis tak maafne. Ngono ya muga-muga ya kabeh kan berharap ya mung nang dunya saiki muga-muga mawon. Allah kan mudhaneni ya. Insyaallah niku. Setempat muga-muga mawon kula pengine kula jenengan ya kadate wong penak uripe bahagia lho nggih. Nyaman, aman, benci ketika diadil Allah Ta'ala dipermudah, hisaba yasiro. Bahkan kalau bisa tidak usah dihisab, dilewati, dipanggil, ya langsung ini swarga kono. Tidak perlu ditanya, wong ditanya tok tidak penak loh. Ditanya walaupun tidak detail pertanyaannya, itu tidak penak, tidak usah ditanya, biar dihisab lah ini. Diberi hisab. Sing paling celaka itu kalau nanti sampai ditanya dengan pertanyaan yang sedalam-dalamnya. Pertanyaan detail, diuci-uci. Ya. Dicari-cari kesalahannya. Jadi itu sing paling menakutkan itu. Nah, sampai nek manukisa halaka siapapun yang nanti dihisab secara munakosah, ditanya secara detail, pasti dia halaka, rusak. Ini wa uridu ala rabbika sofa. Jadi iki cerita masa datang yang pasti akan kita lalui, langsung sing cerita sing nerangno Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala melalui Al-Quran yang kita baca, kita pahami, menjelaskan kepada kita bahwa seperti inilah yang pasti akan kita alami. Biji kula dibangun kubur digiring masar sampai ndak kurang saka 50 tahun, terus nanti dipanggil satu-satu menghadap ke Allah. Pertama sofa berbaris bergerombol, terus nanti satu persatu. Wa kulum ati yaumil qiyamati farda. Wa uridu ala bika sofa khalun utada sofan iku dadi kal. Mustafina tegese kali padha baris kabeh. Baris kul umatin iku safun, kul umatin te saben-saben umat iku safun sak saf. Wa yuqalu tin sabake lahum kedue umat au kedue nas apa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum. Laqad ji'tumuna teman-teman yakti teman-teman teka supaya ira kabeh ingsun kama khalaqnam kanggo nitahake sapa ingsun ing ira kabeh kamu datang kepadaku sebagaimana kami menciptakan kalian awal amaratin ing dalem kawitane perkara. Ketika kami menciptakan kalian sejak awal. Kula jenengan diciptakan Allah Ta'ala keluar dari rahim sang ibu dalam kondisi ndak pakai baju. Udah nggih. Benjing kula jenengan ndak pakai baju. Aslinya tuh ndak pakai baju. Maksudnya artinya
maksudnya pernyataan Allah menjelaskan bahwa kalian wahai umat manusia nanti akan menghadap ke saya sebagaimana kami menciptakan kalian, sebagaimana kami menciptakan awal roh. Pertama kali menciptakan. Artinya padha karo kula jenenge metu saka rahim ibu. Kondisi piye? Uda, ya. Benjing ya uda. Sunat mboten? Kilup to, kilup, benjing kilup. Sandalan ndak? Ndak sandalan. Ndak sandalan. Umumnya nangis ya. Malah ya akeh sing bodang nangis. Ngoten, temriko niku. Dadi nanti telanjang, bugil, terus kilup. Sing saiki bodho sunat iki sok kilup man balik neh. Kayak sebelum silang. Kilup. Hurlan ya. Terus jadi telanjang bulat, bugil, terus kilup, ndak pakai sandang, ndak pakai selandang. Metu nih awal marah. Terus ya dhewe sendiri, mikirnya awake dhewe. Mufroda khufatan, urotan, hurlan. Furoda tegese kali dhewe sendiri. Hufatan terus kali bodho wong kang ceker. Hufatan kali wong kang orang nganggo srandal, ceker. Urotan terus kali pira-pira wong kang udo, jami lafat arin, lek hufat jami lafat hafin. Urotan kali pira wong kang udo, telanjang piye. Hurlan terus kali padha wong kang kilup kemaluane, zakari kilup. Kilup ndak sunat. Ndak kaya wong ndak sunat balekne. Iki maksude kama khalaqnam awalam. Wa yuqalu dimcapake limungkil ba'si kedhe pira-pira wong kang ingkar dina den bangkitake saka kubur apa balzamtum alan nasalakum maida. Lah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku menerangkan kepada sahabat termasuk kepada Sayyidatina Aisyah, istri Nabi, Aisyah binti Abi Bakar, tentang kondisi umat manusia di Mahsyar di mana mereka banyak yang telanjang, sing lanang bodho kilup, wedok telanjang udo pleset. Ndak pakai baju. Ndak pakai baju, panasen, ceker. Kok udo to? Lanang wedok campur. Campur dengan umat ya ndak kena kiwa tengene ya mungkin antar kula jenengan mungkin ketemu wong Indonesia, mungkin wong Amerika, mungkin wong Australia, wong Itali, mungkin kumpul di sekitar kita, mungkin itu orang yang hidupnya sezaman dengan kita tahun 2000-an, atau mungkin di sekitar kita hidupnya itu 2000 tahun sebelum Masehi, mungkin tidak jelas. Itu tumpuk-tumpuk kan ngoten niku. Udah bedaan. Nah, ketika Nabi menjelaskan kondisi umat manusia yang waktu itu kumpul tumpuk-tumpuk kayak anak panah sing ditumpuk ditaruh di tempatnya ya. Muwel ngono lho. Bodho udo. Terus Sayyidatina Aisyah terus tangkel ngapunten Nabi. Kan ya kan izin to, ya Allah kaya ngono ya nasibe menungso sok. Lan terus takok ngapunten Nabi napa mboten izin. Ngene. Aisyah. Kan lanang itu campur sing lanang udo ya gandul-gandul. Sing wedok ya udo. Ban itu campur. Terus takok napa mboten izin. Kan ngerti kancane jape wektu iku menungso iku ndak sempat izin karena mikirno nasibe karena saking lemedeni pekiwe akhirat yang sangat menakutkan itu sampai ngalahni rasa izin. Jadi izin ndak enak waktu itu. Mikir nasibe engko iku piye, selamat apa ndak, ndak sempat mikirin nek kancane. Wah iku kok halus mulus ndak sempat ngoten niku. Ndak sempat. Karena mikir nasibe engko piye, li haulil kiamat. Dadi karena pekiwe lemedeni menakutkan, menegangkan. Iku ndak sampai sempat mikirin itunya, hanunya itu. Di awal marah balzamtu alan nasalakum terus akhirnya Kanjeng Nabi ya lek pengen sok ndak udo ya nyang donya lek di sandangan ayo dibagikan awe sandangan sok kena kangge sandangan lek pengen sok nyang kok ndak ngelak ketika ora bener ngelak ayo aweh minuman sedekahi minuman apa aqua apa ya minuman air putih apa susu lek sok nyang kono pengen
pengen ndak kepanasan, ayo yang dunia lakukan salah satu dari 7 hal. Pernah terus yang kepengin ndak kepanasan kan diterani teng hadis termasuk wong sing benjing dapat naungan kan 7 toh. Wong imam ngadil, orang yang hatinya selalu ta'aluk dan ke masjid, terus orang yang melakukan pertemanan karena Allah, yang sedekah siri saking lesiri tangan kanan sedekah, tangan kiri ndak tahu. Orang diajak mau berbuat zina oleh perempuan cantik yang apa itu ya, yang bangsawan ndak mau, dia ngomong ini akhafullah ya. Terus orang yang di tempat sepi nangis karena kelingan dosa-dosane. Iku karo rojo imam adil ya, imam adil 7. Ketujuh nanti dapat payungan. Ketika berangkat oleh payung. Oleh payung saka Allah Ta'ala. Ndak kepanasan. Jadi lek pengen oleh sandangan, pumpung sok gawe sandangan penyandungnya saren Nabi awe sandangan, sok iso digawe. Lek pengen ndak luwe awe panganan. Ngasih makanan, sedekah makanan. Sok balik iku. Lek pengen ndak ngelak mumung nyang donya sik sempat awe minuman. Sok kena kok minum ya. Carane. Ya, awal marah ya balzamtum allan azlakum mu'ida. Balzamtum balik nyipto sampai ora kabeh an ing sedene kelakuan. Mukhaffafatun utai an iku mukhaffaf den takfif. Minasaqilati saking an sakila asale anna kemudian dibaca sukun diringankan. Minasaqila ai annahu. Ya setelah kelakuan iku lan najala orang dadekake sapa ingsun Allah lakum maring ira kabeh mauidan ing panggonan janji lebasi maring den bangkitake saka kubur. Tetapi kalian mengira bahwa kami tidak akan bikin tidak akan membuat tempat perjanjian. Padahal pasti kami bikin tempat perjanjian jenis masar niku. Setelah dibangkitkan itu nanti dikumpulkan di masar. Tapi orang-orang yang tidak percaya dengan ada hari kebangkitan, mereka akan nolak akan hal itu. Tidak percaya kan? Denek kebangkitan, masar denek, mizan, timbangan, sirot denek, neraka surga ndak ada. Neraka surga ini yang dunia iki. Neraka nih, lek yang dunia dadi wong sing melarat, dadi wong sing kesia-sia, sakit-sakitan, dadi wong sing apa iku uripe iku mau serba kurang lah we. Iku jare neraka. Lek engko uripe mapan, makmur hidupe sejahtera, iku jare surga. Nah, iku Bazam itu Allah mereka yang di dunia itu tidak meyakini, ya, bahkan nolak ya adanya hari kebangkitan, adanya hari apa itu hari pertanggungjawaban, mizan itu nanti baru tahu bahwa ternyata apa yang disampaikan Allah Ta'ala menurut Al-Quran semuanya itu hak. Terus ketika Bazam itu Allah alakum mau'idah. Yes. Wa wudi'a al-kitab Wati kitab, wati alan den sele apa kitab buku limrin kita kasih kitab sahabat zaman suci fiamin ing dalam tangani imri minal mukmin saking para mukmin wa fi shimali ing dalam tangan kiwa ni imri minal kafir saking wong kafir. Kitab diberikan. Jadi ketika nanti kita berkumpul di masar, nanti ada panggilan untuk menerima kitab. Kitab yang akan diterima kami dan nanti cara menerimanya ada beberapa cara. Ono sing lenompo ngangge tangan kanan, ada yang menerimanya pakai tangan kiri, bahkan ada yang dari belakang punggung ngono. Teko belakang ngono. Minwar idhari. Yang menerima dengan tangan kanan itu pertanda dia selamat, wong mukmin. Yang menerima dengan tangan kiri pertanda akan celaka kafir. Ketika dia itu disuruh menerima amal kitab, buku catatan amal perbuatan di dunia, dia ketika dia digolongkan, diputusno golongannya wong sing cilaka. Niki ketika dia itu mau menerima dengan tangan kan ya ndak bisa. Ya ndelok panggah tangannya sing iso maju tangan kiri. Ngoten. Tangan kan ndak bisa dipakai. Itu wudi alkitab wong mukmin fi yaminihi, lek kafir fi shimalihi. Jadi itu sesuai amal perbuatan kita ketika ada di dunia. Tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa direkayasa, tidak bisa. Lek memang jatah iku wong kafir teng dunia niku
ndak husnul khotimah ketika meninggalkan dunia, su'ul khotimah, benjing lain nopo tetap pakai tangan kiri. Tangan kiri. Ketika dia tahu bahwa kalau tangan kiri itu tanda dia nanti akan celaka, terus berupaya pakai tangan tetap ndak bisa. Isane tangan kiri. Ya botol kita Bu, muga-muga kula jenengan sedanten benjing napi pakai tangan kiri. Tangan kanan, pakai tangan kanan itu pertanda insyaallah selamat. Yes, fatal mujrimina musfikin fatara makoni kali sabira Muhammad al musyikina ing pira-pira musik al kafirin tegese pira kafir musfikina ingkang bodho wedi kabeh khaifin tegese wedi kabeh mimasing barang fi kang tetep ing dalem Alkitab. Kamu Muhammad akan melihat orang-orang kafir, para pendosa, mereka takut terhadap apa yang ada di dalam kitab mereka. Wedi kan setelah mereka itu dipanggil, ayo fulan bin fulan menerima kitab, wis ganti pakai tangan kiri yo. Fulan bin tangan kiri, terus kan dibukai. Nanti disuruh ayo ikra kitabak, ayo kafa binafsi kalian kowe saiki baca kitab. Cukup kamu sendiri sebagai saksi, tidak perlu saksi. Dirimu cukup disaksi. Kadang-kadang ketika dibukai itu model kitab ya kayak buku ini apa rupa CD, apa film ngapun benjing mawon niku. Yang penting kitab. Artinya nanti pasti amal perbuatan kula jenengan ketika nanti semuanya itu akan nampak semua diperlihatkan. Enek enek slite enek gimana. Jadi buku catatannya itu ada. Nah, ketika buku amal catatan itu dilihat oleh orang yang divonis oleh Ta'ala, di golongan orang yang celaka, takut iki musfikina fi. Gitu. Wedi dadi ndelok bukune dhewe wedi. Itu kan hitam-hitam biyen tahu mencuri, tahu mesum, tahu bunuh orang, tahu korupsi, catatan kan semuanya. Jadi yang ketika menerima buku catatan pakai tangan kiri, iku wis nudone cilaka, bikin dia takut, disuruh buka, kan ayo baca, ikra kitab kafa binafsi, ayo baca kitabmu, dibaca. Takut itu. Fatal muslim Muhammad, kamu nanti akan melihat orang-orang yang kafir itu, para pendosa, kamu melihat mereka pasti nanti akan takut dengan buku catatan yang dia pegang. Berarti fatal muslim musbikan mimafi. Terus wayakuluna waya walatana. Terus orang-orang kafir, orang-orang yang pernah melakukan dosa, melihat buku catatan ternyata kok hitam. Takut dia. Terus dia mengandai-andai. Upama ngono titi terus menyesali. Waya kulo ngucap-ngucap sapa si al mujrimun indamu al mujrimun indamu ayanati mendenalekane oleh ningali al mujrimin. Ma ing ngamal fi kang tetep apa ma ing dalam kitab minasayati sing pira-pira ngamal Allah. Orang-orang kafir, para pendosa setelah ketika mereka melihat amal buruk yang ada dalam buku catatan itu, terus mereka ngomong ini, ya wailata, duh cilaka aku. Jadi dia mengatakan dirinya celaka. Ya laitani ditambih ya kita tambah ya laita wailatana, duh cilaka ingsun. Halak tanah tegas jalan bahwa telafat wailatana iku master la fi'la kang orang fi'il mujal laku te master min lafzi saking lafate master yang tidak punya fi'il wailatana pelaku ya cilaka aku terus mali hadzal kitab kok iso nih kitab amal catataku sedikit pun tidak ada yang terlewatkan amal perbuatanku ya, yang kecil maupun yang besar yang saya lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan di muka umum sedikit pun tidak ada yang terlewatkan. Dia artinya dia tuh kagum, ya merasa aneh. Kok teliti nih kok yang ini loh. Belas ndak ono sedikit pun yang terlewatkan. Mesti ya wailatan ma utai opo iku lihadal kitab katu kok bisa ke masa Allah kok sampai kayak gini loh. Teliti nih kitab itu. Melihat kita layu gotiru orang ninggal apa hatal kitab buku catatan yang dia terima itu dengan tangan kiri layu gotiru ninggal apa kitab asohiroten ing ngamal cilik walaki biroten ora ing ngamal gede midunubina sayang pira-pira
dosa ingsun. Teng dunya ketika diajak agar supaya memeluk agama Islam, menerima Islam, mengakui Muhammad Rasulullah, menerima Al-Quran dan diminta untuk mengamalkan, mereka tidak nolak. Selain itu mereka di dunia misalnya pernah melakukan perbuatan jahat, pernah membunuh, pernah berkorupsi, pernah berbohong, kan catatannya kan lengkap semuanya. Sekecil apapun ketika seorang manusia itu pernah melakukan amal buruk di tempat yang sepi, tidak ada siapa-siapa, di kamar, bahkan di tempat gelap, tetap enak itu catatannya. Sehingga nanti para pendosa ketika menerima buku amal catatan diminta, disuruh agar membaca, mereka terheran-heran. Heran kok persis seperti yang saya lakukan dulu. Persis seperti yang pernah saya lakukan dulu. Sedikit pun tidak ada yang terlewatkan. Gumun deh, kagum. Macam malihal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan min dzunubina sayang pira-pira dosa ingsun. Ila asoha angin gebak to ngitung-ngitung apa si kitab ing dzunub kitab ing shaghirah kapira. Ada tegese ngitung-ngitung Alkitab ing shaghirah kapira. Asbatalan netepake sapa apa kitab ing shaghirah kapira. Tajabu gawa, heran sapa al-mujrimun, orang kafir, para pendosa, gumun ya minhu saking Alkitab. Fi dzalika indal al-isa. Kitab amal catatan mereka yang mereka lihat saking dhewe kan gumun iki maksudnya kok belas ndak ana sing beda karo sing tak lakoni mbiyen. Nah, itu dia tuh kagum, heran. Jadi sedikit pun amal perbuatan di dunia, sedikit pun, walaupun di tempat sepi, tidak ada siapa-siapa, tetap catatan itu ada. Ini gumun. Mesti bapak, lagi layu goti sogorata walakam illa ahsoha. Wawajatu ma'amil hadiro, wawajatu lan nemu sopal muslimun, ma'ing barang-barang amil kang amal sopal muslimun, al-hadiro ingkang hadir. Mereka menemukan apa yang telah mereka lakukan ada dalam buku catatan. Jadi apa yang telah mereka lakukan di dunia, mulai dia itu lahir ya sampai toko meninggal, amal perbuatannya enak kabeh. Sedikit pun tidak ada yang terlewatkan. Bahwa jatuh ma'amilu hadiro. Jadi utuh. Itu untuk orang-orang yang melakukan perbuatan yang bikin Allah marah, ya kuwi kafir atau musyrik. Lek kangge wong sing Islam, insyaallah nengko amal perbuatan kula jenengan sing buruk-buruk iku insyaallah mengko di ngapura insyaallah ya. Insyaallah pun dadi ngapura, bahkan nanti ada dari sekian amal perbuatan kula jenengan yang oleh Allah sengaja dihapus dan diganti. Dan kadang di antara kita nanti ada yang ya juga heran, loh, aku ora tau ngamal poso iki. Kok enak catatan